Halo guys, welcome back to Alex Pandang Channel. Di video kali ini kita akan berbagi tentang cara mengelola keuangan rumah tangga. Percaya atau enggak, untuk jadi kaya atau sukses bukan hanya ditentukan oleh berapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana kita bisa mengelola penghasilan yang kita punya dengan baik dan benar. Mau tahu lebih lanjut? Simak terus video ini, jangan di skip ya. Sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video kami setiap kami upload video baru. Terima kasih sebelumnya. Setiap orang pasti punya lah cara mengatur keuangan dengan metode yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan teman kita bisa jadi berhasil buat dia, tapi belum tentu cocok buat kita. Menurut aku sih nggak ada yang salah atau benar, tapi ini cuma masalah tepat atau tidaknya metode itu untuk kita. Ada banyak metode budgeting atau teknik mengelola keuangan yang disarankan oleh para ahli keuangan. Dan kali ini aku akan bagikan teknik mengelola keuangan atau budgeting ala Likasing. Teknik ini sangat cocok buat aku dan mudah-mudahan ya, semoga cocok juga untuk teman-teman semua. Sebelum aku bahas soal tekniknya, siapa sih Likasing itu? Likasing adalah seorang miliarder asal Hong Kong. Dia merupakan orang terkaya di Asia dengan kekayaan mencapai 30 miliar US dollar. Wow, luar biasa besarnya. Di balik kesuksesannya, ternyata Likasing memiliki cerita menarik yang tidak mudah. Likasing lahir dari keluarga miskin. Saat berusia 12 tahun, ia migrasi ke Hong Kong. Dia terpaksa berhenti sekolah dan membiayai kehidupan keluarganya sebelum usia 16 tahun dengan cara bekerja di pabrik karena ayahnya meninggal terkena TBC. Pada usia 22 tahun, dia mulai berbisnis dengan menjadi produsen, pengembang properti, dan akhirnya menjadi investor. Dia merupakan investor terbesar Facebook, Watson, dan Tree, serta mengakuisisi perusahaan telekomunikasi Inggris. Meskipun putus sekolah di usia muda dan tidak pernah menerima gelar sarjana, dia selalu gemar membaca dan itu menjadikannya orang yang sukses. Melalui perjuangan dan upaya yang tak kenal lelah, ia menjadi pengusaha Tiongkok yang paling sukses hingga saat ini. Ia juga menjadi filantropi sukses dengan mendirikan Likasing Foundation. Nah, Likasing berpendapat semua orang pasti bisa menjadi kaya asalkan mampu mengatur keuangannya dengan benar. Lee mengatakan, berapapun penghasilanmu, selalu ingat untuk membagi penghasilanmu secara proporsional ke dalam 5 pos. 5 pos yang dimaksud Likasing yaitu pos yang pertama, pos biaya hidup atau operasional keseharian. Pos ini mencakup biaya makan, minum, transport, dan kebutuhan harian lainnya. Walaupun pos ini sangat penting, tapi jangan sampai kamu salah membuat perencanaan dan jadi sangat boros untuk biaya hidup. Usahakanlah untuk terus hidup sederhana walaupun penghasilanmu meningkat. Ya, seperti kata orang lah, biaya hidup itu sebetulnya murah, yang mahal itu adalah gengsi. Perbanyaklah makan dengan memasak di rumah dibanding jajan di luar. Nah, untuk pos biaya hidup ini, Likasing menaruh porsi sebanyak 30% dari penghasilan. Pos yang kedua adalah pos bersosialisasi. Alokasikan 20% dari penghasilanmu untuk pos ini. Berhemat dan hidup dengan budget pas-pasan gak berarti kamu gak gaul dan gak memperluas networkingmu. Likasing menyarankan supaya kita menggunakan budget ini untuk traktir seseorang yang ingin kita ajak ngomong dan dengarkan kisah suksesnya supaya kita makin termotivasi sekaligus kita bisa memperluas jaringan kita. Pos yang ketiga adalah pos pengembangan diri. Gunakanlah 15% dari penghasilanmu agar bisa terus berkembang dan meningkatkan kompetensi diri. Udah lulus kuliah dan udah bekerja, bukan berarti ya kita berhenti belajar. Justru di sela kesibukan kita, Likasing nyaranin untuk terus ngembangin diri dengan cara baca buku, ngikutin berbagai kursus, atau terus ngasah kemampuan kita dengan ngikutin acara talk show, seminar, atau workshop. Ya apalagi di era pandemi ya, kayak sekarang ini,
hampir semua event lah sebetulnya bisa kita akses karena tersedia secara online dan pastinya lebih mudah dan murah buat kita ikutin. Yang keempat adalah kos liburan. Sisihkanlah 10% dari penghasilanmu untuk liburan. Secara spesifik sebetulnya, Likasing nyaranin untuk liburan ke luar negeri supaya kita bisa belajar budaya baru dan menemukan perspektif yang berbeda untuk pengembangan diri kita. Nggak perlu sering-sering sih, setidaknya sekali dalam setahun lah. Kalau keseringan bisa bangkrut juga nanti kita, ya nggak? Selain itu, setiap orang yang udah kerja pastilah butuh liburan untuk keluar dari kepenatan, untuk refreshing supaya bisa kembali dengan semangat yang baru. Yang terakhir adalah pos investasi dan tabungan. Pos ini bisa digunakan untuk kebutuhan dana darurat, untuk modal usaha, dan untuk investasi. Baik itu investasi yang long term atau yang short term. Untuk pos ini, Likasing nyaranin untuk menyisihkan 25% dari penghasilan kita setiap bulannya. Investasi yang short term, misalnya tuh kayak tabungan di bank, deposito, dan reksadana pasar uang. Nah, kalau investasi yang long term, itu misalnya kayak emas, reksadana pendapatan tetap, saham, dan tanah atau properti. Pos ini sangat penting untuk ngembangin kekayaan kita. Jadi, pastikan untuk mendahulukan pos ini begitu menerima penghasilan. Karena dengan investasi, sebetulnya kita bisa melipat gandakan uang kita dan membiarkan uang yang bekerja untuk kita. Menarik kan? Selanjutnya, aku akan coba bikinin simulasi dari teknik mengelola keuangan ala Likasing yang tadi kita udah bahas. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu mendaftarkan atau ngelis semua sumber penghasilan kita setiap bulannya. Setelah itu kita total. Aku pakai contoh, total penghasilan kita bulan ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Biar gampang ya, pakai 10 juta. Nah, sebelum kita bagi ke proporsinya, untuk konteks Indonesia, kita kan umat beragama ya, sehingga kita pasti punya lah kewajiban. Kayak kewajiban untuk membayar perpuluhan ke gereja buat yang Kristen, zakat atau sedekah. Aku biasanya dari penghasilan itu, aku potong dulu sebesar 15%, dan sisanya baru aku hitung atau aku alokasiin sesuai proporsi yang diajarin sama Likasing. Nah, jadi kalau kembali ke contoh 10 juta tadi ya misalnya ya, setelah dipotong kan sisa uangnya menjadi 8,5 juta rupiah. Nah, 8,5 juta inilah yang kita bagi ke dalam 5 pos, yaitu menjadi pertama 30% untuk biaya hidup, yaitu sebesar 2.550.000 rupiah. Kedua, 20% untuk pos sosialisasi, yaitu sebesar 1.700.000 rupiah. Ketiga, 15% untuk pengembangan diri, yaitu sebesar 1.275.000 rupiah. Keempat, 10% untuk liburan, yaitu sebesar 850.000 rupiah. Dan terakhir, 25% untuk tabungan dan investasi sebesar 2.125.000 rupiah. Jangan lupa, untuk pos tabungan dan investasi langsung ambil begitu kamu menerima penghasilan di awal bulan. Jangan nunggu sisa di akhir bulan karena bisa jadi kamu nggak jadi nabung atau investasi. Saranku bisa juga gunakan sistem auto debit dari rekeningmu untuk membantu kamu supaya lebih disiplin menabung. Setelah teknik ini kamu terapkan, mulailah mencatat realisasi pengeluaranmu setiap harinya agar di akhir bulan kamu bisa menganalisa tuh dan evaluasi pengelolaan keuanganmu di bulan itu. Menurut pengalamanku sih proporsinya bisa disesuaikan ya setiap bulannya, tergantung penghasilan kamu dan tergantung kebutuhan kamu di bulan itu. Pastikan penghasilan dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Yang penting untuk jadi acuan, kalau menurut Likasing adalah jangan sampai pos kebutuhan hidup atau pengeluaran harianmu melebihi dari 60% dari penghasilanmu, dan minimal 10% dari penghasilanmu dialokasikan untuk investasi. Jadi gitu, demikian cara mengelola keuangan rumah tangga yang bisa aku bagiin kali ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman punya teknik lain yang berhasil teman-teman gunakan selama ini, boleh juga ya.
berbagi di kolom komentar supaya kita bisa belajar satu sama yang lain. Tetap semangat semua. Terima kasih sudah menonton.